Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan mau. Kami makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskannya kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sebelum membahas firman Tuhan ini. Apakah ketika kita ingin menjadi berkat, maka cukup dengan pengetahuan kitab suci saja? Cukup mengerti firman Tuhan? Cukup sudah ikut seminar sana-sini, ngelotok firman Tuhan, tahu tentang apologetika, tahu tentang ini itu? Hanya cukup pintar saja, maka kita bisa jadi berkat dan Tuhan pakai kita untuk menangkan jiwa. Kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca, ada satu sosok seorang Yahudi yang bernama Apolos. Dia berasal dari Alexandria. Kalau kita melihat ayat 24 dan 25, 26, maka kita bisa menemukan bahwa Apolos ini adalah seorang yang rendah hati dan berani memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat, menyaksikan di dalam ayat 27 dan 28, di mana banyak orang diberkati dengan pengajaran-pengajarannya, maka kita melihat antara ayat 24 sampai ayat 2 dengan ayat 27, maka terselip bahwa Apolos ternyata belajar dengan Priskila dan Aquila. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang pandai, yang pintar, yang cerdas seperti Apolos, dia masih mau belajar dengan Priskila dan Aquila. Dan terbukti akhirnya Tuhan pakai Apolos menangkan jiwa banyak yang percaya, berani memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberkati orang banyak. Nah Bapak Ibu, kuncinya apa? Apakah kuncinya dari kepandaian Apolos? Tidak. Apolos sudah pintar dari sononya ya. Mungkin Priskila Aquila dibandingkan dengan Apolos tidak beda-beda amat secara knowledge, secara pengetahuan, secara knowledge-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi ada satu kunci di sini. Apolos adalah seorang yang rendah hati. Walaupun dia pintar, dia masih mau belajar. Dia masih mau mendengarkan. Masih mau diajarin orang lain. Di sini kuncinya. Rendah hati adalah kunci kita mau belajar firman Tuhan. Rendah hati adalah kunci di mana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Orang yang mengeraskan hati, maka dia tidak bisa dipakai Tuhan. Karena orang yang mengeraskan hati, dia tidak membuka hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau membuka telinganya untuk dengar nasihat orang lain. Apolos, orang yang pintar, tetapi kuncinya dia adalah rendah hati.
sehingga Tuhan pakai dan memberkati orang banyak. Bapak Ibu, mungkin di antara kita banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Pertanyaan mendasar, rendah hati gak mendengarkan suara Tuhan? Rendah hati gak kalau dinasihati? Atau jangan-jangan kita merasa kita adalah orang yang paling hebat, kita adalah orang yang pintar, kita tidak mau dengar orang lain. Hati-hati, Tuhan memakai orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ajar kami seperti Apolos, walaupun sudah memiliki kepintaran, kepandaian, tapi tetap rendah hati, mau belajar, sehingga Tuhan memakai Apolos. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.